Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan materi tentang usaha dan perjuangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Pagi ini sampai pada poin tentang i'jazul Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'anul Karim wa ta'thiruhu fin nufus, dan pengaruhnya terhadap jiwa, baik itu kepada orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi pada waktu itu, yang tidak mau beriman, atau menjadi sebab-sebab di antara sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu memberikan pertolongan dan penguatan kepada seluruh Nabi dan Rasulnya dengan mukjizat yang sesuai dengan kondisi di mana Nabi atau Rasul itu tinggal, atau pada masa di mana Nabi dan Rasul itu ada di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggalnya di masyarakat yang betul-betul pandai berbicara, fasih dalam bertutur kata, maka mukjizat yang Allah berikan, dan ini menjadi mukjizat sepanjang masa juga di dalam hal yang berkaitan dengan itu. Maka Allah pun menurunkan Al-Quranul Karim, tanzilun min hakimin hamid. Jadi Al-Quran yang memang Allah turunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, yang di dalamnya tidak ada kebatilan sedikit pun, ya. Nah, Al-Quran pun turun sesuai dengan bahasa masyarakat di situ. Orang yang ahli bahasa Arab, ahli balaghah, ahli sastra, maka Al-Quran selalu menantang kepada mereka kalau memang Al-Quran itu dianggap buatan Muhammad. Al-Quran itu adalah betul-betul diturunkan oleh Allah, karena mereka menganggap bahwasanya kadang-kadang dikatakan Al-Quran itu sihir. Kadang-kadang ada yang mengatakan itu berita biasa aja, cerita-cerita pada zaman dahulu, gitu. Maka banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tahaddahu, menantang mereka supaya bisa mendatangkan seperti Al-Quran atau satu surat saja di dalam surat-surat Al-Quran. Allah berfirman, am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi. Datangkan, kalau memang kalian itu hebat, datangkan satu surat saja dan panggil wad'u man istata'tum min dunillah.
Panggil semua yang bisa kamu panggil, jin, manusia, siapa saja selain Allah, jika kamu memang benar perkataan kamu itu. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum shadiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menantang mereka kalau memang ada yang sanggup, ya. Ada yang sanggup pun bikinnya lucu, gitu kan? Dengan sesama aja diketawain, seperti yang dibikin oleh nabi palsu, ya. Pengennya niru seperti surat Al-Qari'ah, gitu kan? Kalau Al-Qari'ah itu yang mengetuk pintu, maksudnya di situ adalah hari kiamat. Hari kiamat datang, gitu. Laksana seperti kalau orang mau masuk rumah ngetuk pintu, ada yang datang, gitu. Cuman di sini maksudnya hari kiamat. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu diganti al-fil, mal fil, lahu jismin kabir wa khurtumun tawil. Semua anak kecil juga tahu. Gajah, apa itu gajah? Wa ma adraka mal gajah, gitu kan? Gajah itu tubuhnya besar, lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Siapa yang enggak tahu? Malah jadi bahan ketawaan seperti itu. Itu contoh yang ingin menyamakan atau ingin mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad. Itu orang-orang yang tidak percaya. Nah, di sela-sela itu bagaimana pengaruh bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW? Mari kita lihat. Kemarin Ustaz masih ingat kayaknya saya sudah menceritakan tentang 3 pemimpin Quraisy yang berusaha untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW, ya. Ada 3 orang kemarin, siapa aja? Ada Abu Jahal, Abu Sufyan, ya. Satu lagi Al-Akhnas Ibn Syuraik, yang mereka pembesar-besar kafir Quraisy yang sudah saya sampaikan kemarin bagaimana mereka penasaran sampai 3 hari berturut-turut mendengarkan bacaan Nabi di rumah Nabi dari habis isya sampai subuh, begadang pengen dengar. Kalau enggak nikmat ngapain juga sampai pagi, kan gitu, ya. Saking nikmatnya. Tapi ketika mereka semuanya saling bertanya, ya. Saling bertanya, apa yang kamu dengar, pendapat kamu bagaimana? Semuanya mengatakan, bahkan mereka mengatakan minna nabiyyun ya'tihi wal wahyu minas sama. Akhirnya mereka meyakini bahwasanya di antara kita ini ada seorang nabi. Seorang nabi apa? Yang datang kepadanya wahyu dari langit. Tapi apa katanya? Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu. Tapi mereka karena kesombongannya, ya, mengatakan kami tidak akan beriman. Ini perkataan Abu Jahal. Tidak akan beriman selamanya dan tidak akan mempercayai Muhammad. Nah, sampai seperti itu. Padahal mereka sendiri mendengarkan 3 hari berturut-turut, begitu luar biasa pengaruhnya dalam diri mereka. Indah sekali. Mereka mengatakan demikian. Nah, sekarang saya akan sampaikan beberapa orang lagi yang orang-orang pemimpin kafir Quraisy yang lainnya yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua adalah Utbah ibn Rabi'ah, pemimpin Quraisy, Utbah ibn Rabi'ah yang penasaran terhadap Al-Quran. Imam Muhammad ibn Ishaq di dalam kitab sirahnya meriwayatkan bahwasanya orang-orang musyrik itu melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, apalagi ketika Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang bergelar Asadullah, singa padang pasir, itu masuk Islam. Hamzah itu Hamzah itu saking kuatnya, kalau partner untuk bergulat itu bukan manusia, harimau. Orang kalau ada harimau lari, tapi kalau ada Hamzah, harimaunya mikir mau bergulat dengan Hamzah. Maka dia dapat gelar apa? Asadullah. Jadi kalau ada Hamzah, jangankan manusia, harimau aja mikir mau ngajak bergulat gitu. Hanya saking kuatnya Hamzah. Maka masuk Islamnya Hamzah ini menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah, Utbah ibn Rabi'ah ini pada suatu hari duduk di tempat biasa kumpul orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu di masjid sendirian. Di masjid sendirian. Utbah ini mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy." Karena ngumpul pembesar-besarnya. Maukah kalian aku akan berdiri datang kepada Muhammad, lalu aku akan mengajak bicara, dan akan aku tawarkan kepada Muhammad beberapa penawaran. Semoga dia bisa menerima, kalau enggak semuanya sebagiannya. Maka kalau dia minta apa, fanu'tihi ayyuhasya, maka kita harus berikan apa yang dia minta. Yang penting yakufu anna, yang penting berhenti menjelek-jelekan agama kita. Yang penting berhenti menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala kita. Maka kaum musyrikin pada waktu itu, bala, tentu kita dukung kan gitu. Ya Abul Walid, kum ilaihi fakallimu. Kalau gitu kamu duta kepada Nabi atau kepada Muhammad dan bicara aja, bicara. Dia tawarkan apa yang kamu ingin tawarkan. Dan Utbah bin Rabi'ah ini juga orang yang pintar berbicara. Singkat cerita, pergilah Utbah ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya bena akhi, wahai anak saudara laki-lakiku, sesungguhnya engkau ini kami semuanya sudah tahu, sudah tahu kedudukan kamu, nasab kamu, semuanya sudah tahu. Engkau datang dengan membawa perkara yang sangat besar. Perkara ini engkau mencerai-beraikan jamaah mereka. Wasaffahat artinya mimpi-mimpi mereka. Wa'ibda abihi aliyatam, dan engkau celah berhala-berhala mereka, bagaimana berhala disembah dan seterusnya, dan juga agama mereka. Maka dengarkan, dia menyampaikan, maka dengarkan dariku, saya akan menawarkan kepada kamu beberapa perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seperti itu,
menyampaikan, "Qul ya Abul Walid asma'." Katakan, saya akan mendengarkan dengan baik. Ini juga Nabi, walaupun dialog dengan orang yang memusuhinya, tetap dia mendengarkan dengan baik. Qala ya bani akhi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya jika kamu ingin harta benda, maka kami akan kumpulkan semua benda itu untuk kamu, sehingga kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kamu ingin kemuliaan, maka kami artinya tidak ada lagi yang membantah gitu ya perkataannya, tapi dengan syarat meninggalkan agama. Dan jika kamu ingin menjadi seorang raja, maka kami semua akan mengangkat kamu menjadi seorang raja. Coba, tawarannya itu bukan main-main. Hatta idza faragha Utbah wa Rasulullah istami' minhu qala afaraghta ya Abul Walid. Ketika diam ditanya, wahai Abul Walid, sudah selesai belum apa yang kamu sampaikan? Kata Abul Walid, sudah. Nah, sudah. Gantian, fastami' minni. Nah, kalau gitu gantian kamu dengarkan saya. Abul Walid mengatakan, baik, saya akan dengarkan. Qala Nabi dan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Itu yang dibaca Nabi, ayat di dalam surat Fussilat dari ayat pertama sampai ayat keempat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai selesai sujud, dan Rasulullah pun sujud, dan setelah selesai Rasulullah menyampaikan, engkau telah mendengarkan wahai Abul Walid apa yang engkau dengar. Fa anta wadaka, dan kamu itu wadaka yang ada dalam ayat itu. Artinya ketika mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran itu turun dari yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab yang mana ayat-ayatnya telah rinci dijelaskan. Arabiyan, Qur'anan Arabiyan, berbahasa Arab. Untuk siapa? Orang-orang yang mau, orang-orang yang tahu, orang yang berilmu. Sebagai kabar gembira dan juga memberi peringatan. Akan tapi apa? Fa'arada aktsaruhum, sebagian banyak di antara mereka itu a'rad, berpaling. Fa antam wa dzaka, itulah kamu dan teman-teman kamu. Mendengar seperti itu, Abul Walid pun berdiri. Nah, yang nunggu tadi ingin tahu apa itu reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum liman, sampai di antara orang-orang kafir Quraisy itu ada yang berkata, demi Allah, Abul Walid ini wajahnya berubah ketika dia berangkat dengan ketika dia balik. Ketika berangkat kan semangat menggebu-gebu, ketika pulang beda.
ada sesuatu yang berubah gara-gara mendengar ayat Al-Quran tadi. Maka ketika kumpul dengan orang-orang kafir Quraisy, ma wara'aka ya Abul Walid, apa yang kamu bawa? Wahai Abul Walid. Qala wara'i anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mislahu qat. Dia jelaskan, demi Allah aku mendengar suatu perkataan, demi Allah aku tidak pernah mendengar seindah itu. Siapa ini? Utbah ibn Rabi'ah Abul Walid. Wallahi ma huwa bisihr, karena dia orang yang paham tentang ilmu bayan, balaghah, badi' dan seterusnya, sastra, tashbih. Demi Allah itu bukan sihir. Wala bisyar, dan bukan juga syair. Wala bil kahana, dan bukan perkataan dukun, bukan. Ya ma'syar Quraisy, kemudian dia pun mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ati'uni, taatlah kepadaku, dan waj'aluha li, dan jadikan itu semuanya untukku. Khallu bainar rajul wa baina ma huwa fihi fa'tazuluhu. Jadi bagaimana Abul Walid ini setelah keluar sampai di antara mereka ada yang mengatakan, saharaka wallahi ya Abul Walid bidisani. Wahai Abul Walid, ini Muhammad telah mensihir kamu. Padahal tapi begitu, sampai dia mengatakan, hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini pendapat saya, jujur gitu ya. Ini orang Utbah bin Rabi'ah ini jujur. Ini pendapat saya, itu bukan sihir, itu bukan syair, bukan perkataan dukun. Perkataan ini sangat indah, belum pernah aku dengar. Kalian kalau mau berbuatlah sesuka kalian. Maka lihatlah, Al-Quran ini memberi pengaruh kepada Utbah ibn Rabi'ah, salah satu pemimpin kafir Quraisy. Dan lihatlah kepada bagaimana mereka itu tidak mau menerima, bukan karena Al-Quran itu tidak benar, bukan karena Al-Quran itu tidak indah, tapi karena kesombongan yang terjadi. Takut kedudukannya hilang, takut hartanya hilang, banyak rasa ketakutan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberitahu Rasulnya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka. Mereka tidak mendustakanmu, walakin lahi yajhadun. Tapi orang-orang yang zalim, yang sombong, mengikuti hawa nafsu, mereka itulah yang ingkar. Jadi poinnya apa? Al-Quran itu tidak diragukan. Siapa yang ngomong di sini? Orang-orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengaruhnya seperti itu. Satu lagi, yang ini sampai diabadikan di dalam surat Al-Qiyamah. Yang ketiga, pemimpin Quraisy yang namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah itu punya anak 10, 5 di kanan, 5 di kiri, semuanya laki-laki. Orang Arab itu kalau punya anak laki-laki, bangganya luar biasa. Apalagi ini 5 di kanan, 5 di kiri, semuanya besar-besar, semuanya kuat-kuat. Siapa yang mau ganggu, kan gitu. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu meriwayatkan dalam tafsirnya bahwasanya Al-Walid ibn al-Mughirah suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ya kayak tadi, kayak Utbah bin Rabi'ah.
datang mungkin pengen menawarkan sesuatu dan seterusnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suaranya sangat indah. Membaca Al-Quran kepada siapa? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dijelaskan faka'anna raqqa lahu, seakan-akan dia itu terlihat, kemudian hatinya itu raqiq itu menjadi lembut. Fabalagha dzalika Abu Jahal, artinya berubah. Ini Walid bin Mughirah ini ada perubahan, kenapa ini? Ternyata selidik punya selidik, dia setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sampai kepada Abu Jahal. Ya. Lalu Abu Jahal pun datang kepadanya. Ya am, inna qaumaka yarawna ay yajma'u laka mala. Qala liyu'tukahu fa innaka ataita Muhammad tata'arradu lima lahu. Qala al-Walid qad alimtu Quraisy anni aktsaruha malan. Nah, Walid ini Al-Mughirah mengatakan, orang-orang Quraisy tahu bahwasanya saya ini orang yang paling banyak hartanya. Dan ini sudah ditawarkan kepada Nabi Muhammad kalau mau meninggalkan itu. Maka Abu Jahal pun mengatakan, ini bahaya ini kalau sampai Al-Walid bin Mughirah ini beriman, kan begitu. Abu Jahal pun menyampaikan, maka kul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirun wa annaka karihun. Kamu harus bisa menyampaikan sesuatu perkataan yang bisa diterima kaum kita, bahwasanya kamu mengingkari Muhammad, bahwasanya kamu benci Muhammad. Gimana mau benci? Perkataannya disampaikan itu indah sekali, kan bingung. Perkataannya itu benar. Ini versi orang yang mendengar, orang kafir tersebut. Maka Walid pun berkata, wa madza aqul? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku katakan? Demi Allah, saya tidak mengetahui seseorang yang lebih tahu tentang ilmu syair, rojas, dan seterusnya. Itu dari saya. Artinya saya ini orang yang paling faham tentang ilmu itu, dan saya tahu Al-Quran itu seperti itu, dan seterusnya. Sampai dikatakan wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Enggak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran ini. Tapi karena apa? Karena kesombongannya, akhirnya Abu Jahal mengatakan sekali lagi, la yardha anka qaumuka hatta taqula fi. Ingat, kaum kita tidak akan ridha, tidak akan menerima kamu sehingga kamu mengatakan sesuatu. Maka Al-Walid pun mengatakan, ya udah, tinggalkan saya supaya saya bisa berpikir. Maka tatkala berpikir, ini karena ya tadi ikuti hawa nafsu, bukan karena Al-Quran yang tidak benar, tidak. Karena mempertahankan kesombongannya, maka dia pun berpikir sebentar, kemudian dia mengatakan, qala hadza sihrun yu'sar, gitu. Ini perkataan ini adalah sihir yang memberi pengaruh luar biasa, ya'suruhu ala ghairihi, memberi pengaruh kepada orang lain. Maka Allah pun menurunkan ayat Al-Quran, dzarni wa man khalaqtu wahida. Nah gitu. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatum, sampai akhir.
faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Sampai diberikan oleh Allah, karena orang ini berpaling dan sombong. Akhirnya tidaklah sihir yang memberikan pengaruh luar biasa. Ini salah satu riwayat. Ada riwayat yang lain bahwasanya Al-Walid ini bukan kepada Nabi. Dalam riwayat lain dia mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar ini juga sahabat Nabi yang hampir kondisinya, jalannya atau apanya, gayanya itu hampir sama dengan Nabi. Nah, dia ini datang kepada Abu Bakar bertanya tentang Al-Quran. Maka tatkala Abu Bakar memberitahu dia, ya sebagaimana dia tadi pergi ke Rasulullah, artinya dibacakan ayat, maka Al-Walid juga mengatakan, wallahi ma huwa bisyi'rin wala bisihr wa inna qawlahu lamin kalamillah. Ini perkataan siapa? Al-Walid bin Mughirah. Demi Allah, itu bukan syair, itu bukan sihir. Oh, ini perkataan Al-Walid bin Mughirah. Akan tetapi kenapa dia tidak mau beriman? Nah itu. Maka jangan sampai ada sifat sombong. Kalau ada sifat sombong, perkataan seindah apapun tidak akan bisa masuk. Ya. Kalau orang ada kesombongan, maka perkataan bisa diterima. Inilah contoh-contoh orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka tidak mau menerima itu bukan karena yang didengar tidak benar, tapi karena kesombongan dan mengikuti hawa nafsu serta takut kehilangannya kedudukan. Maka kalau sekarang ini ada orang-orang yang takut kehilangan kedudukan, ya, pada dasarnya itu sudah lewat dari zaman dulu memang begitu, dan orang-orang seperti itu akan menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang ingin memadamkan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu kisah di antara pemimpin-pemimpin Quraisy yang mendengar Al-Quran dan memberikan pengaruh luar biasa, ya. Nah, sekarang kita beriman, kita mengimani Al-Quran. Bagaimana kita ketika mendengar orang-orang yang memusuhi Nabi? Itu betul-betul perkataan yang indah. Itu bukan syair, bukan sihir, bukan kata-kata dukun, tapi itu kalamullah. Tentu kita lebih beriman lagi. Dan insyaallah besok kita akan bahas tentang beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara dengar Al-Quran. Ini tadi kan tidak mau dengar nih. Nah, ada di antara pemimpin Quraisy yang kemudian dengar dan masuk Islam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada orang-orang yang tadi Allah hinakan, dan mereka pun meninggal peperangan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja pagi hari ini, dan besok kita lanjutkan satu sesi lagi. Indah sekali cerita-cerita sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan betul-betul Al-Quran itu adalah mukjizat sepanjang zaman, sampai sekarang pun demikian, ya. Dan kita bisa merasakan, ya, anak-anakku salah satu bukti, ya, salah satu bukti. Belum lulus SD sudah ada yang sudah hafal 20 juz. Mana ada kitab ya di dunia ini yang bisa dihafal, ya, bisa dihafal. Anak kecil suruh ngafal kitab yang ada di dunia, kitab apa saja, tanpa ada kesalahan. Kalau salah pasti tahu, ya. Itu hanya kitab Al-Quran. Maka maha benar Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku qouli hadza